Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumbar, Bapak Profesor Dr. Irwan Praitno. Beliau adalah guru besar psikologi, juga seorang penulis yang sangat prolifik, dan juga orang yang banyak punya gagasan yang dilahirkan dalam puluhan ribu pantun ya, yang bukunya sudah berjilid-jilid dan mungkin memecahkan Guinness of Record nanti nih Prof. Irwan ya, insya Allah. Dan ini adalah refleksi daripada kreativitas yang tidak henti. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuliandri, tadi mohon maaf Pak Rektor, tadi nampaknya MC masih merujuk kepada apa yang lama ini ya. Tapi kita harus umumkan terus-menerus nih, Profesor Yuliandri adalah Rektor Universitas Andalas yang baru. Bersama beliau juga hadir Dr. Erigas, Ketua daripada Nagari Development Center yang banyak memberikan perhatian pada pembangunan nagari. Dan akan bergabung segera Bapak Ganefri, Profesor Dr. Ganefri, yang nanti akan memberikan pengantar, dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirin yang saya muliakan. Sebagai bagian daripada hari ulang tahun INS Kayu Tanam ke-94, karena pandemi kita berpikir apa sih yang bisa tetap kita lakukan untuk memperingati hari bersejarah di mana seorang putra bangsa yang melahirkan ide yang sangat spektakuler di bidang pendidikan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu dikenal dua orang tokoh, satu adalah Ki Hajar Dewantoro yang bermukim di Yogyakarta, dia berteman dengan Engku Safei yang bermukim di Sumatera Barat. Beliau kedua-duanya adalah teman akrab dan mereka berbagi tugas. Ki Hajar berjuang untuk melawan penjajah di Jawa dengan mengembangkan pendidikan anti kolonial dan berbasis budaya dan nasionalisme. Dan Engku Safei diberi tugas oleh beliau berdua membagi diri bahwa berjuang di Sumatera untuk Pulau Sumatera dengan tema bahwa untuk melawan penjajah itu kita tidak boleh bekerja dengan mereka, dan untuk tidak bergantung dengan penjajahan dari semua lini, maka mereka harus mandiri. Jadi tema dari INS ini adalah anti penjajahan, nasionalisme, dan kemandirian. Nah, dengan kemandirian itulah dibangun berdasarkan 3 tema pokok atau fondasi menurut Engku Safei. Yang pertama adalah bagaimanapun juga pendidikan itu harus menjadikan seseorang itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang saat ini menjadi bagian dari undang-undang Sistiknas kita, karena itu adalah hati. Jadi olah hati itu bagian pertama. Kemudian baru naik ke kepala menjadi olah pikir atau intelektualitas, kemampuan berpikir sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dan sangat sejalan dengan masyarakat Minang dan topik kita hari ini, jangan henti-henti berkreasi. Gerakan tangan, buat sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dibuat, dan jangan berhenti kalau sudah mempunyai ide. Tekuni, konsisten, sampai ke ujungnya. Apapun hasilnya, itu nomor 2. Tapi yang paling penting adalah proses. Proses memilih secara merdeka, dan sekarang dimasukkan sebagai merdeka belajar oleh Mas Menteri, tapi itu sudah lama dicanangkan oleh Engku Safei, dan kemudian persistensi, terus-menerus, sekali kita memilih, jangan berhenti, dan kemudian sembahkanlah karya itu kepada masyarakat banyak sebagai bagian dari kontribusi kita. Nah, untuk itu hari ini kita mengangkat tema, bagaimana kira-kira semangat kewirausahaan entrepreneurial spirit daripada bangsa Indonesia, dan terutama di Sumatera Barat, yang kata orang DNA-nya adalah pedagang, saudagar ya, dan juga tentu entrepreneur. Mulai dari skala kecil ya untuk dirinya, kemudian skala sedang untuk orang-orang yang dia bawa, sampai skala besar seperti Ibu Nurhayati Subakat yang telah punya karyawan sampai puluhan ribu ya. Dan ini adalah hal-hal yang luar biasa yang bisa lahir dari DNA orang Sumatera Barat bahwa berdagang itu mulia, menjadi entrepreneur itu mulia,
Dan karena kita mandiri, karena kita tidak bergantung pada orang lain, malah kita membantu orang banyak untuk bekerja bersama kita. Dan apalagi dengan pola syariah ya, di mana keuntungan itu dibagi bersama dengan secara adil. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, kita berbagi hari ini, Pak Gubernur hadir, 2 rektor hadir untuk mencoba memetakan bagaimana kira-kira tantangan kewirausahaan bagi pemuda-pemuda kita di desa-desa di Sumatera Barat. Dalam hal ini tentu nagari. Kita punya, saya dengar sekitar 1.000 nagari desa di Sumatera Barat, berarti sebuah potensi yang besar, dan kalau 5 saja pelaku yang bisa kita sentuh, berarti kita mempunyai target sekitar 5.000 orang nih Pak Rektor ya, Adinda Eri ya, dan Pak Gubernur tentu akan mendukung nanti 5.000, dan tentu ini bagian kecil dari totalitas potensi entrepreneurial yang akan lahir di desa-desa kita, nagari-nagari kita. Kita punya ribuan kalau kita jumlahkan ya, SMA, SMK, madrasah aliyah di Sumatera Barat, negeri dan swasta. Jadi kalau kita anggap sebagian dari mereka nanti mungkin sudah berpikir untuk menjadi pengusaha atau wirausahawan, maka mereka sudah mulai membangun mimpinya sejak di sekolah. Dan karena itu kalau tadi 5 saja per sekolah kita sentuh, berarti kita punya sasaran lagi sekitar 5.000 orang lagi. Nah, belum lagi kampus-kampus kita. 2 kampus terbesar yang hadir di forum ini saja sudah mungkin mendekati 70.000 mahasiswanya. Apalagi saya dengar ratusan kampus-kampus di Kopertis wilayah tengah yang melayani Sumatera bagian tengah, dan tambah lagi kalau kita lihat seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Nah, kalau kita bisa modelkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Prof. Yuliandri di UNAN dan juga Prof. Ganefri di UNP yang sudah menjadikan kewirausahaan ini kurikulum mereka, kalau kita dukung bersama, kita sinergikan dengan kolaborasi, dan selalu kita melahirkan inovasi-inovasi, mudah-mudahan upaya untuk menjangkau, tadi kalau 10% saja dari mahasiswa kita bisa kita sentuh, dalam konteks nasional 10% dari 8 juta, berarti 800.000. Dalam konteks Sumatera Barat, kalau kita punya sekitar 200.000 mahasiswa di Sumatera Barat, jadi berarti kita bicara 20.000 orang. Nah, karena itulah pertemuan ini menjadi sangat penting. Ini baru pendekatan awal, kita berbagi pagi ini sesi motivasi, sesi contoh, sesi best practice di beberapa generasi Bu Nurhayati, generasi Pak Yasmar, kemudian ada milenial kita, Elsa Maharani ya, yang juga mempunyai inovasi yang luar biasa menurut saya. Dan kemudian kita nanti mendengar bagaimana pendidikan di INS yang dijalani oleh salah seorang alumninya yang sekarang menjadi dosen di Malaysia, dan dia lulusan dari salah satu top 500 university di dunia. Nanti akan menyampaikan, baru nanti siang disampaikan oleh MC tadi, kita berbagi ke dalam 4 kelas, di mana kelas pertama itu bagi yang ingin mengasah dan mencari model-model kepemimpinan, bagaimana menyiapkan diri, melatih, mencari role model dalam kepemimpinan, ya. Dan kemudian kelas 2-nya itu adalah nanti para anak-anak muda atau masyarakat yang masih berpikir-pikir untuk menjadi entrepreneur. Bagaimana menyiapkan diri, apa pilihan-pilihannya, dan kemudian apa ilmu yang bisa dicari, di mana siapa orang yang bisa didatangi untuk bertanya, dan modul-modul apa atau pelatihan-pelatihan baik yang tersedia gratis di YouTube maupun dari berbagai LSM ataupun badan-badan yang menawarkan itu. Dan kemudian yang kelas ketiganya kita akan khusus memfokuskan kepada entrepreneur yang sudah punya usaha tapi masih skala menengah, dan kemudian kelas keempatnya ini adalah kepada heavyweight kata orang ya, para entrepreneur yang sudah malang melintang lama, sudah punya jaringan, tapi ingin berbagi dan ingin saling menimba dan membangun kolaborasi sambil berinovasi. Untuk itu atas nama INS, atas nama Minang Diaspora ya, nanti Pak Burmalis akan menyampaikan masukannya juga di akhir program ini. Kemudian atas nama semua panitia, di sini ada Wardah Group, ada pemimpin sebuah gerakan pemuda untuk membangun kepemimpinan Indonesia,
dan 2 universitas terbesar di Sumbar, yaitu UNP dan UNAN, dan kemudian Pemda yang dari awal Pak Gubernur dengan gigih membantu kita, dan sangat ingin agar upaya ini diteruskan oleh berbagai mitra-mitra dari seluruh orang Minang, baik di ranah maupun di rantau. Bersama mangko menjadi, mari kita membangun nagari, dan insya Allah akan menjadi amal untuk kita masing-masing.